Bab 1226, Identitas Anda palsu. Sombong spiritual yang kuat ada pada Tang Wulin secara instan. Tekanan itu mencekik Tang Wulin. Rasanya seperti semburan tak berujung. Perkasa yang akan menghancurkannya menjadi fragmen sepenuhnya. Itu adalah wilayah spiritual. Tang Wulin segera tahu bahwa batas Douluo sebelum dia telah melepaskan domain spiritual. Jika bukan karena pengalaman sebelumnya tentang wilayah spiritual yang dilepaskan oleh cahaya gelap Douluo Long Yeiwei, ia tidak akan mampu menahan serangan yang sekarang. Namun, dia terus berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya yang telah mencapai ranah spirit domain. Meskipun Tang Wulin belum memahami wilayah spiritualnya, pembelaannya agak kuat. Sombong spiritual hanya berlangsung sebentar. Rasa takjub melintas melewati wajah Chen Xinji. Itu ranah spirit domain. Anda memiliki kekuatan spiritual dari domain roh. Ya. Tang Wulin merasakan dadanya mengencang. Dia tidak berhasil menyembunyikan kekuatan spiritual domain rohnya karena penindasan domain spiritual orang lain. Itu menjadi sedikit merepotkan baginya karena limit Douluo ini terlalu memperhatikannya. Pria sebelum Tang Wulin adalah Master Hall saat perang Hall God. Meskipun rias wajah Tang Wulin tidak cacat, identitasnya mungkin terungkap jika limit Douluo mengawasinya. Tatapan Chen Xinji setajam pisau. Jika semua orang dari fraksi Hawk digambarkan sebagai elang, maka dia pasti Raja Elang di antara elang. Apalagi seorang jenderal besar. Bahkan seorang jenderal dengan peringkat yang sama akan merasa sulit untuk menolak pengaruhnya yang kuat. Namun, pemuda sebelum Chen Xinji tampak tenang dan tenang. Aura Chen Xinji tetap kuat. Tetapi dia terkejut pada saat yang sama. Jelas bahwa pemuda itu baru berusia 30 tahun. Namun dia memiliki kekuatan spiritual domain roh. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika dia berada di usia muda, dia jauh lebih lemah dari wilayahnya saat ini. Peningkatan kekuatan spiritual berbeda dari peningkatan kekuatan jiwa. Ada saat-saat seseorang dapat mengandalkan mengkonsumsi beberapa harta surga dan bumi untuk membantu dalam peningkatan basis budidaya kekuatan jiwa. Sedangkan untuk peningkatan kekuatan spiritual, seseorang hanya bisa mengumpulkan dan menumbuhkan kekuatan spiritual seseorang. Selain itu, seseorang perlu dianugerahi dengan anugerah alam yang benar-benar kuat untuk mengisi daya di alam domain spirit. Hanya segelintir harta karun langit dan bumi yang diketahui yang mampu secara langsung meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. Pria muda bernama Naga Darah yang berdiri di depannya memiliki basis kultivasi kekuatan spiritual yang kuat dan stabil. Dia tidak hanya memasuki ranah spirit domain, tetapi telah memperoleh tingkat pemahaman tertentu terhadap ranah spirit domain. Rupanya, Chen Xinji bahkan lebih heran. Dia menyadari pentingnya kekuatan spiritual di tingkat ini. Kecuali ada keadaan yang tidak terduga. Pemuda ini pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di masa depan. Sebagai perwira tinggi federasi, posisinya sebagai hall perang dewa perang lebih tinggi dari seorang jenderal dengan peringkat sebagai hall dewa perang mewakili kekuatan yang paling kuat di federasi. Dunia luar tidak memiliki pengetahuan tentang beberapa rahasia yang ada. Misalnya, Mesia ilahi yang dikendalikan oleh federasi hanya akan tersedia untuk War God Hall. Itu adalah rahasia yang tak terhitung. Setiap tahun, investasi federasi di War God Hall adalah astronomi. Posisi War God Hall tidak tergerak terlepas dari perubahan apapun di parlemen federal. Selain dari laut tanpa batas Douluo Chen Xinji, hanya beberapa orang yang tahu seberapa kuat kemampuan sejati War God Hall. Dunia luar hanya tahu tentang 18 War God of the War God Hall. Apakah Anda penerus yang dipersiapkan oleh Zhang Huanyun? Atau penerus Blood One? Tanya Chen Xinji dengan acuh tak acuh. Tang Wulin berbicara. Panglima tertinggi, saya di sini bukan untuk membahas masalah ini. Apakah Anda ingin mendengarkan penyelidikan kami tentang serangan itu? Chen Xinji mengangkat alisnya sedikit. Tidak ada yang memiliki keberanian untuk berbicara dengannya dengan cara seperti itu. Dia bisa melihat kekuatan dan kepercayaan diri di mata Tang Wulin. Anak muda, apakah Anda tahu tempat ini? Tanya Chen Xinji dengan dingin. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Ini kantormu. Chen Xinji mencibir dengan dingin. Identitasmu palsu. Koresponden khusus itu palsu. Divisi Pengawasan Federal tidak akan pernah mengirim seseorang ke tempat saya.
Kecuali mereka tidak ingin hidup lagi. Tang Wulin tertegun sejenak. Dia tidak mengharapkan Chen Xinji untuk menghina dan licik. Pada saat yang sama, dia terkejut dengan kekuatannya yang luar biasa. Dia telah melakukan pemeriksaan latar belakang pada Chen Xinji sebelum kunjungannya. Meskipun dia adalah pemimpin fraksi elang, dia berbudi luhur dan ketat. Dia tidak akan pernah terlibat dalam kegiatan yang tidak bermanfaat. Karena alasan ini, Tang Wulin bersikeras untuk melakukan perjalanan ini. Tentara Dewa Darah tidak akan ikut campur dengan divisi pengawasan. Jadi, reaksi pertama saya setelah mendengarkan Anda adalah mengeksekusi Anda dengan menembak. Kamu cukup berani. Anda memiliki keberanian untuk menuju ke perintah gabungan. Anda bahkan menyelinap melewati pos pemeriksaan untuk menemui saya. Anda dianggap cukup mampu. Itu sebabnya saya memberi Anda kesempatan ini. Katakan padaku, apa tujuanmu? Tang Wulin tetap tenang dan tidak tergesa-gesa meskipun tatapan Chen Xinji sombong dan menindas. Dia tidak khawatir meskipun apa yang dikatakan Chen Xinji. Aku sadar aku tidak bisa menyembunyikan identitasku darimu. Saya yakin Anda dapat mengetahui bahwa saya tidak datang dari suatu divisi pengawasan. Saya menggunakan nama divisi pengawas karena saya berharap setidaknya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Anda. Kata Tang Wulin secara alami. Oh. Tatapan Chen Xinji bergerak sedikit. Apakah kamu tahu bahwa aku bisa membuat kamu diadili di pengadilan karena kelakuanmu? Tang Wulin tersenyum. Aku tahu kamu tidak akan melakukannya. Bicara kalau begitu, kamu hanya punya satu kesempatan untuk meyakinkan aku. Chen Xinji berjalan ke sofa dan duduk. Secara rahasia, Tang Wulin merasa lega. Dia tahu Chen Xinji tidak hanya kuat tetapi juga orang yang masuk akal. Dia bisa saja pantang menyerah dan licik seperti rubah. Saat ini, ia adalah salah satu yang terkuat di dunia saat ini. Dia berada di peringkat yang sama dengan tokoh-tokoh berikut, yaitu Atlas Akademi Shrek Douluo Yunming yang merupakan Master Paviliun Dewa Laut, Master Pagoda Roh Qiangu Dongfeng, dan Master Hall Sekte Douluo Hall, Herles Douluo. Aku hanya bisa membicarakan masalah ini denganmu sendirian. Jika Anda memiliki peralatan pemantauan audio di ruangan ini, saya sarankan Anda mematikannya. Hal ini merupakan tingkat keamanan tertinggi Federasi. Saya hanya diizinkan untuk berbicara dengan Anda setelah diizinkan oleh Blood One dan Komandan Resimen Zhang. Ekspresi Tang Wulin berubah serius saat tatapannya redup. Chen Xinji berbicara dengan acuh tak acuh. Saya tidak memiliki peralatan pemantauan audio karena saya tidak perlu membenarkan tindakan saya selama ini. Jadi, tolong ucapkan pikiranmu. Bibir Tang Wulin tersenyum tipis. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di depan dadanya. Setiap kali sinar berkedip di matanya, udara akan sedikit goyah. Panglima tertinggi, saya yakin Anda tahu tentang keberadaan pesawat abisal. Baru-baru ini, sebuah gelombang abisal yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul. Yang saya yakin, militer juga telah menerima berita itu. Bloodguard Army meminta bala bantuan dari militer. Chen Xinji mengangguk. Namun, masalah itu terselesaikan segera setelah itu, kan? Apa bedanya dengan pasang surut abisal dari masa lalu? Tatapan Tang Wulin terpaku. Ada perbedaan. Perbedaan besar. Ada lebih dari 10 raja abisal yang berpartisipasi dalam gelombang abisal termasuk pembangkit tenaga listrik yang memiliki peringkat raja. Itu bahkan lebih mengerikan bahwa tuan dari pesawat abisal yang dikenal sebagai Raja Bijak Abisal membuat bergerak juga. Chen Xinji berdiri tegak tiba-tiba karena dia benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Bloodguard Army belum melaporkannya ke atasan mereka atau di tingkat parlemen. Itu diklasifikasikan sebagai rahasia besar. Abisal Sage King. Tang Wulin mengangguk dengan keras. Ya, Raja Bijak Abisal yang belum pernah muncul sebelumnya. Bahkan ketika bagian abisal terbentuk 6.000 tahun yang lalu. Membuat langkah kali ini, tentara Dewa Darah hampir dimusnahkan. Raja Bijak Abisal mewakili kekuatan seluruh pesawat abisal. Itu tidak mungkin. Chen Xinji berbicara. Bagaimanapun, itu adalah persaingan antara dua pesawat dan kami adalah pengadilan rumah. Tekanan dari pesawat kami sendiri akan membuat pesawat abisal tidak mampu menerima begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Bab 1227, Persuasi. Tang Wulin berbicara dengan muram.
Bagaimana jika ada kolusi di mana seseorang bekerja dari dalam berkoordinasi dengan pasukan dari luar? Bagaimana jika itu dilakukan secara menyeluruh? Kolusi. Pupil Chen Xinji mengerut sementara tatapannya menjadi sedingin es. Dari mana kolusi ini berasal? Mungkinkah ada informan di pasukan Dewa Darahmu? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak ada pengadu di pasukan. Tentu saja. Setiap prajurit yang diizinkan memasuki Blood God Army telah melewati pengawasan ketat. Namun, beberapa orang yang tujuannya menghancurkan seluruh pesawat tidak ada upaya untuk memprovokasi bencana besar ini. Jika gelombang abisal mampu menghancurkan penghalang tentara Dewa Darah kita, itu pasti akan menjerumuskan orang ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Di sisi lain, jika musibah itu terjadi, maka hanya orang-orang itu yang dapat mengambil manfaat dari situasi tersebut. Jadi siapa yang kamu maksud? Penguasa jiwa jahat. Sikap Chen Xinji terhadap Tang Wulin jelas telah santai ke tingkat tertentu. Tampak jelas bahwa dia mempercayai kata-kata Tang Wulin sedikit lebih sekarang. Tang Wulin mengangguk. Ya, itu tepatnya mereka. Kami tidak menyadari bagaimana tuan-tuan roh jahat itu menyelinap masuk. Tetapi mereka berhasil merusak segel internal dari bagian abisal. Jadi, pesawat abisal mengandalkan cacat kecil ini untuk mencoba menerobos dengan paksa apapun risikonya dan kami tertangkap basah. Federasi tidak menyadari pertempuran besar ini. Tetapi dalam kenyataannya, situasinya sangat berbahaya pada saat itu. Tidak hanya arai besar Dewa Darah dimulai sepenuhnya. Kita masih harus bertarung melawan serangan mendadak dari pusat kekuatan Roh Kudus. Kami berada di dekat titik puncak ketika bala bantuan dari pesawat kami tiba. Hanya kemudian, dengan usaha keras, kami mampu menahan pasang surut dan mendorong mereka kembali. Namun, tentara menderita kerugian besar karena ini. Lebih penting, kehadiran tuan-tuan roh jahat Roh Kudus kultus ini mirip dengan pedang tajam yang tergantung di udara. Kami tidak tahu kapan mereka akan mencoba untuk bersekutu dengan pesawat abisal sekali lagi. Tunggu. Chen Xinji menyela pembicaraan Tang Wulin. Selalu ada tujuan ketika ada yang melakukan sesuatu. Lalu, tolong katakan padaku, apa tujuan pesawat abisal menyerang kami dengan segala cara? Mengapa mereka bertindak begitu gegabah? Pesawat abisal harus tahu bahwa itu tidak mudah untuk menyerang dan menempati seluruh benua Douluo. Mereka pasti akan merasakan tekanan planar ketika mereka melonjak ke dunia kita. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin menderita kerugian besar juga. Tang Wulin berbicara. Pesawat abisal selalu berencana untuk melahap kekuatan hidup pesawat kami. Terus terang, pesawat abisal memilih untuk meluncurkan serangan pada saat ini untuk satu alasan tertentu. Yaitu bahwa pesawat kami melemah pada sumbernya. Eksploitasi yang merajalela oleh manusia terhadap planet Douluo mengakibatkan berkurangnya sumber daya kita secara bertahap. Ini juga merupakan alasan utama mengapa fraksi Elang yang Anda wakili akan meluncurkan serangan untuk merebut sumber daya Star Luo dan Do Spirit Empire. Pada saat yang sama, konsumsi sumber daya dunia kita juga merusak keseimbangan ekologis planet kita. Shrek Academy dihancurkan oleh amunisi jiwa tetap God Killer peringkat 12. Pohon emas kuno yang menjaga paviliun Dewa Laut juga hancur pada saat yang sama. Namun, tahukah Anda bahwa pohon emas kuno mewakili pohon kehidupan seluruh planet Douluo kita? Itu adalah inti dari alam. Pemusnahannya semakin memperburuk situasi keseluruhan di planet ini. Kekuatan planar telah berkurang. Jadi ini adalah akar penyebab pesawat abisal memilih untuk meluncurkan serangan sekuat itu pada waktu itu. Mereka berharap dapat memanfaatkan peluang saat kita lemah untuk menghancurkan dan melahap kita sedemikian rupa sehingga pesawat abisal dapat mengambil alih segera setelah itu. Chen Xinji merasa bahwa hati dan pikirannya terkejut setelah mendengarkan kata-kata Tang Wulin. Iya. Mengapa fraksi Elang memilih untuk mendukung konflik dan bergegas untuk menyerang Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Do Spirit? Justru karena situasi mengenai sumber daya federasi yang semakin menipis semakin buruk. Sementara itu, rencana rancangan federasi adalah untuk terus menjajah. Bukan di planet Douluo, tetapi di planet lain di luar angkasa dalam waktu dekat. Pesawat ruang angkasa skala kecil yang dikembangkan oleh Fasilitas Penelitian Rahasia Federasi telah menemukan beberapa planet dengan potensi tempat tinggal manusia. Namun,
Mereka akan membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk penelitian dan pengembangan teknologi untuk melakukan kolonisasi antar planet. Pada saat itu, sumber daya yang tersedia di benua Douluo tidak mampu mendukung upaya seperti itu. Akar penyebab berperang adalah untuk merebut sumber daya mereka. Adapun kata-kata Tang Wulin sebelumnya, Chen Xinji menemukan itu sangat mempengaruhi karena Tang Wulin baru saja menjelaskan masalah yang dihadapi oleh benua Douluo berdasarkan pendapat dari pesawat lain. Meskipun federasi tidak secara langsung menyebabkan ledakan di Akademi Shrek, semua orang di federasi sepakat diam-diam bahwa posisi akademi itu terlalu bergengsi. Dan pembicaraan tentang perang akan terhalang oleh fraksi independen yang dipimpin oleh Akademi Shrek. Ini merupakan hambatan dalam rencana federasi untuk masa depan. Dengan demikian, faksi radikal berkolusi dengan pasukan tak dikenal untuk meluncurkan serangan teroris yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengakibatkan penghancuran total Akademi Shrek dan penghancuran markas Tang Sekte. Chen Xinji memiliki ideologinya sendiri. Ideologinya adalah untuk melihat umat manusia benar-benar memulai penjajahan antar planet dalam masa hidupnya dan untuk mencari lebih banyak tanah yang dapat dihuni untuk orang-orang di benua Douluo. Atas nama tujuan ini, dia tidak akan berhenti. Namun, dia juga tidak menyadari bahwa pemusnahan Akademi Shrek telah memperburuk kondisi seluruh pesawat. Alasan lain mengapa pesawat Abyssal melancarkan serangan adalah karena tentara Dewa Darah sekarang memiliki senjata rahasia di tangan kita. Kita akhirnya bisa menghancurkan energi Abyssal makhluk dalam arti sebenarnya. Ini membuat mereka takut bahwa mereka akan dikonsumsi sepenuhnya jika pertempuran antara pesawat Abyssal dan umat manusia berlanjut. Jika mereka tidak mampu mengambil planet Douluo kita di masa depan. Bahkan mungkin bagi kita untuk melakukan serangan balik terhadap pesawat Abyssal yang mungkin benar-benar menghancurkannya setelah konsumsi yang lama. Apa yang kamu katakan? Jika analisis awal Tang Wulin berhasil memindahkan Chen Xinji, klaimnya saat ini telah mencengkeram hati Chen Xinji. Senjata macam apa yang dikembangkan oleh Blood God Army yang mampu menghancurkan energi Abyssal? Dominasi spiritual yang kuat meledak dari tubuh Chen Xinji sekali lagi. Tang Wulin menahan aura rohaninya dengan susah payah. Dia mengangguk dengan serius. Ya, kami telah mengembangkan senjatanya. Selain itu, saya dapat memastikan bahwa ini sangat efektif. Kami berhasil membunuh 3 Raja Abyssal kali ini dan menghancurkan 3 dari 108 lapisan jurang. Chen Xinji menarik napas dalam-dalam dengan keras saat matanya berkedip. Tentu saja, dia sangat sadar akan pentingnya acara ini. Ancaman luar biasa pesawat Abyssal sudah ada selama ribuan tahun. Itu seperti bom waktu. Tidak heran pesawat Abyssal meluncurkan serangan pada skala seperti itu. Chen Xinji benar-benar tidak berharap bahwa tentara Dewa Darah bisa mengembangkan senjata seperti itu. Ini menandakan bahwa status tentara Dewa Darah akan sangat meningkat. Selain itu, masih ada kemungkinan mengubah energi pesawat Abyssal menjadi kekuatan hidup bagi Douluo benua kita untuk beregenerasi. Kita juga bisa menyelesaikan masalah tenaga hidup kita yang semakin lelah. Napas Chen Xinji terdengar lebih berat. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tang Wulin berkata, saya percaya Anda memiliki kontak Komandan Resimen Zhang. Mengapa Anda tidak meneleponnya dan bertanya tentang hal itu? Dia memberi saya izin untuk memberitahu Anda tentang hal ini. Ini adalah rahasia terbesar dari pasukan Dewa Darah kami. Tentara Dewa Darah dibentuk oleh 4 kekuatan Akademi Shrek, Sekte Tang, Aula Perang Dewa dan Pagoda Roh semula. Itu telah berkembang dan meningkat selama ribuan tahun terakhir. Aula Perang Dewa selalu menjadi bagian penting dari kita. Chen Xinji menjadi tenang secara bertahap setelah kejutan sesaat. Mengungkap semua ini, bagaimana hubungannya dengan tujuan perjalanan Anda di sini? Tanya Chen Xinji dengan suara berat. Tang Wulin berbicara. Rekan-rekan saya dan saya membentuk unit naga darah. Kami secara resmi ditunjuk oleh tentara. Saya kapten dari unit naga darah. Tujuan kami adalah untuk mencari master jiwa jahat Roh Kudus Cult karena mereka sudah belajar bahwa senjata rahasia kami ada. Selain itu, pemujaan Roh Kudus tentu akan menjadi musuh kita yang tangguh di masa depan. Kami tidak ingin ditusuk dari belakang ketika kami terlibat dalam pertempuran hebat melawan pesawat Abyssal. Dengan demikian, tentara rela berperang melawan kultus Roh Kudus untuk sepenuhnya membersihkan diri kita dari orang-orang kotor ini ketika kita menemukan jejak mereka.
apapun risikonya. Hanya dengan melakukan itu kita dapat mencurahkan segala upaya untuk memerangi jurang maut. Secara teoritis, Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Dou Spirit tidak mungkin meluncurkan serangan terhadap militer federal pada titik ini bagaimanapun. Mereka jelas menyadari bahwa kekuatan mereka lebih rendah dari kita. Jadi mereka seharusnya hanya takut perang yang akan datang, bukan memprovokasi. Kalau begitu, siapa yang akan mendapat manfaat dari memicu perang saat ini? Selain mendorong publik untuk mendukung perang, Roh Kudus pemujaan tentu akan mendapatkan lebih banyak energi kematian ketika perang terjadi. Dengan demikian, saya berharap bahwa, dengan izin Anda, kami dapat memiliki waktu untuk mencari tuan-tuan jiwa iblis Roh Kudus ini. Kami ingin menemukan penyebab sesungguhnya di balik ini dan akan lebih baik lagi jika kami dapat melacak sarang tua Roh Kudus. Bab 1228, 10 hari. Chen Xinji tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tanpa ragu, semua yang dikatakan Tang Wulin sehat. Sebenarnya, Tang Wulin telah dipersiapkan dengan baik sebelum dia datang ke sini. Semua yang dia katakan adalah benar tanpa satu ons fabrikasi. Mencari markas Roh Kudus adalah salah satu misinya. Dia hanya meninggalkan bagian tentang tujuan Tang Sekte untuk mencegah perang ini. Ketika dia melihat Chen Xinji merenungkan, Tang Wulin tahu bahwa kata-katanya telah sampai padanya. Mulai saat ini, semuanya akan tergantung pada keputusan komandan tertinggi armada gabungan. Chen Xinji memutar ulang panggilan telepon yang dia lakukan sebelum dia datang ke kantor. Kakak, mengapa begitu leluasa meneleponku? Memem, naga darah. Pernahkah Anda mendengar tentang dia? Apakah dia salah satu milikmu? Darah naga. Maksud Anda unit naga darah. Bagaimana Anda bertemu dengan mereka? Suara yang datang dari sisi lain penerima penuh dengan kejutan. Anda hanya perlu memberitahu saya tentang perinciannya, jawab Chen Xinji dengan suara berat. Sisi lain dari penerima itu terdiam sesaat. Setelah jeda yang lama, suara di ujung yang lain dipenuhi dengan emosi. Dia adalah seorang pemuda yang luar biasa. Selama pertempuran besar belum lama ini, jika bukan karena dia, kita mungkin sudah mati. Paling tidak, keponakanmu pasti sudah mati. Detailnya dianggap sangat rahasia. Saya tidak bisa memberitahu Anda tentang itu. Tapi yang bisa saya katakan adalah ini. Anda bisa percaya sepenuhnya padanya. Dia juga akan menjadi andalan angkatan darat dewa darah kita di masa depan. Kakak laki-laki, apapun kondisinya, Anda harus melindunginya. Jangan biarkan dia terluka. Kalau tidak, itu akan menjadi kehilangan seluruh benua. Kata-kata adik laki-lakinya masih bergema di telinganya. Paling tidak, Chen Xinji belum pernah mendengar penilaian orang lain dari adiknya yang keras kepala ini. Bahkan atasan langsungnya, yang juga seorang pria hebat pada masa itu, Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan, tidak dipuji dengan cara ini. Tampak jelas betapa dia sangat menghargai pria muda yang berdiri di depannya ini. Berapa banyak waktu yang kamu butuhkan? Anda tidak ingin perang ini terjadi terlalu cepat. Chen Xinji adalah tangan tua dalam tipu daya dan penipuan. Dia segera memahami maksud yang mendasari kata-kata Tang Wulin. Tang Wulin tidak berusaha menyembunyikan motifnya juga. Tepat sekali. Kami ingin menemukan lebih banyak tuan jiwa jahat, paling tidak, dan menghancurkan mereka. Kami tidak ingin melakukan itu setelah perang, karena mereka akan menggunakan nyawa yang hilang dalam pertempuran. Sebenarnya, saya tidak pernah berpikir bahwa perang ini diperlukan. Invasi bukan satu-satunya cara untuk mengembalikan kejayaan federasi. Jika kita dapat menghancurkan pesawat abisal, mengubah energinya dan menyerapnya, kita dapat mencapai tujuan yang sama dengan yang mereka miliki, yaitu untuk melahap bidang lainnya. Tentu saja, itu hanya pendapat pribadi saya. Saya sadar bahwa pikiran saya tidak dapat mengubah apapun. Tetapi intinya adalah, Roh Kudus adalah musuh seumur hidup saya. Chen Xinji berkata, aku akan memberimu 10 hari. Ingat, Anda hanya punya 10 hari. Jika Anda tidak dapat menemukan bukti yang cukup dalam 10 hari untuk membuktikan bahwa serangan ini dilakukan oleh kultus Roh Kudus, bahkan saya tidak dapat menghentikan perang ini terjadi sebelum itu seharusnya. Sejujurnya, saya juga salah satu pendukung perang ini. Namun,
Saya tidak ingin memulai perang ini sebelum persiapan kami selesai. Kamu masih muda. Saya tidak akan menyangkal bahwa perang itu menakutkan. Tetapi sebagian besar waktu, pengorbanan sebagian tidak dapat dihindari untuk kemajuan umat manusia. Tang Wulin memandang Chen Xinji. Ketika dia melihat tatapannya yang teguh, dia tidak membalas. Dia tahu betul bahwa dia tidak akan bisa meyakinkan pemimpin fraksi Hawk ini untuk menyerah pada perang. Oke. Aku pasti akan memberimu jawaban dalam 10 hari. Tangan Chen Xinji terlintas. Sebuah kristal yang dibungkus logam terbang menuju Tang Wulin. Ini adalah tanda Dewa Lautku. Ambil. Dengan ini, Anda dapat berkeliaran dengan bebas di dalam Sky Sea City. Selama 10 hari ini, tentara akan sepenuhnya menyegel kota Sky Sea untuk bekerja sama dengan pencarian Anda. Namun, dengan tekanan yang diberikan oleh publik, itulah yang paling bisa kita lakukan. Terima kasih, Komandan Tertinggi. Tang Wulin menghela nafas lega. Dia memberi hormat militer kepada Xinji. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Sebelum dia datang, dia sudah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Jika Chen Xinji begitu keras kepala sehingga dia akan mencoba untuk menjatuhkannya, dia punya rencana pelarian. Kali ini, bahkan Yang Mulia Batas Douluo yang asmara ikut bersamanya. Untungnya, semua terjadi seperti yang dia harapkan. Dia telah membeli waktu 10 hari untuk dirinya dan teman-temannya. Tang Wulin hanya mengendurkan semangat setelah keluar dari kantor Chen Xinji. Sebelum dia datang, dia telah berdiskusi dengan Zhang Huanyun dan Cao Dezi. Mereka menyusun strategi untuk pembicaraannya yang akan datang. Secara alami, dia tidak memberitahu mereka berdua bahwa dia ingin menghentikan perang ini. Dia hanya mengatakan kepada mereka bahwa dia berharap perang tidak akan dimulai terlalu cepat. Dia ingin menemukan lebih banyak anggota kultus Roh Kudus dengan kesempatan ini. Zhang Huanyun dan Chen Xinji adalah kenalan dan mereka sangat akrab satu sama lain. Sebenarnya, mereka berdua alumni Battle God Hall. Apakah itu dalam hal basis budidaya atau pengaruh? Chen Xinji lebih unggul dari Zhang Huanyun. Lebih jauh lagi, Zhang Huanyun telah memilih untuk bergabung dengan tentara Dewa Darah sedangkan Chen Xinji menjadi master balai pertempuran God Hall. Mereka bisa dianggap sebagai teman lama. Darah Dua adalah adik Chen Xinji. Justru karena hubungan ini bahwa Zhang Huanyun yakin bahwa Tang Wulin tidak akan berada dalam bahaya terlalu banyak dari pertemuannya dengan Chen Xinji. Adapun dokumen dari Kementerian Pengawasan, mereka tidak terlalu sulit untuk mendapatkan. Dengan tanda Dewa Laut Chen Xinji, paling tidak, Tang Wulin dan unit naga darah tidak harus bertindak dalam kegelapan. 10 hari berikutnya sangat penting bagi mereka. Mereka harus menghentikan perang ini agar tidak dimajukan apapun yang terjadi. Tang Wulin membawa teman-temannya kembali ke penginapan mereka. Dia tidak mengungkapkan detail pembicaraannya dengan Chen Xinji. Dia membiarkan yang lain beristirahat sementara dia berdiskusi dengan Amorous Douluo Zhang Xin. Yang Mulia, berapa banyak sumber daya yang dapat dimobilisasi Sekte Tang di Sky Sea City? Kami hanya punya 10 hari. Dan kota Sky Sea sedang dikunci sepenuhnya. Para penguasa jiwa jahat itu harus tetap berada di sini. Satu-satunya hal adalah mereka menyembunyikan diri dengan baik. Menurut Anda, di mana kita harus mulai mencari mereka? Meskipun Tang Wulin memiliki gagasan sendiri, dia memutuskan untuk meminta pendapat Zhang Xin terlebih dahulu. Zhang Xin menjawab dengan sedih. 10 hari sepertinya waktu yang lama. Tapi itu tidak cukup lama. Kita harus memanfaatkan setiap detik yang kita miliki. Sekarang kami memiliki dukungan tentara. Itu akan sangat bermanfaat bagi tujuan kami. Kami dapat memobilisasi tenaga yang cukup di kota Sky Sea. Tetapi kami tidak dapat memobilisasi terlalu banyak. Setelah semua, Anda hanya menunjukkan pasukan unit naga darah Anda. 10 atau 20 orang mudah dijelaskan. Tetapi jika Anda membawa terlalu banyak, sulit bagi tentara untuk tidak curiga dengan tujuan kita. Ada kemungkinan tujuan kita yang sebenarnya akan terungkap. Jadi, kita harus membatasi tenaga kita sampai batas tertentu. Adapun di mana kita harus mulai mencari mereka. Tuan-tuan roh jahat itu seperti ular berbisa yang bersembunyi di dalam lubang bawah tanah. Pasti tidak mudah untuk menemukan mereka di kota besar ini.
Cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan menarik ular keluar dari lubangnya. Tang Wulin berseri-seri. Pikiran besar benar-benar berpikir sama. Pikiran Amorous Douluo mirip dengan pikirannya. Tuan-tuan roh jahat Roh Kudus Cult paling mahir bersembunyi. Jika mereka memulai pencarian mereka secara membabi buta, itu tidak ada bedanya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Menarik ular keluar dari lubangnya dan membuatnya keluar atas kemauannya sendiri. Tidak diragukan lagi cara terbaik. Jika kamu ingin menariknya keluar, kamu harus memiliki sesuatu untuk menarik mereka. Wulin, apakah Anda punya ide? Zhang Xin memandang Tang Wulin. Tang Wulin sedikit mengangguk. Keuntungan terbesar kami saat ini adalah kami mendapat dukungan tentara. Untuk kultus Roh Kudus, mereka tidak menyadari kehadiran kita. Opini publik saat ini telah mengaitkan serangan saat ini dengan Kekaisaran Bintang Luo. Namun, Douluo Laut Tanpa Batas dengan marah mengumumkan bahwa masalah ini akan diselidiki secara menyeluruh. Saya pikir kita harus terlebih dahulu membuat tentara mengendurkan investigasi internal mereka. Saya juga percaya bahwa serangan ini terjadi dengan kerja sama beberapa anggota fraksi Hawk dari dalam tentara. Jika Douluo Laut Tanpa Batas memberikan persetujuan diam-diam untuk ini dan mendorong perang, maka pemujaan Roh Kudus akan santai. Jika sesuatu yang cukup menarik muncul, mereka pasti akan menunjukkan diri. Ketika saat itu tiba, kita hanya harus siap dan menunggu kemunculan musuh kita. Itu pasti akan membuahkan hasil. Zhang Xin mengangguk puas, berkata sambil tersenyum, "Baiklah. Kalau begitu kamu harus menjalankan rencanamu. Kami akan bekerja sama dengan Anda untuk kemampuan terbaik kami. Aku akan berada di sisimu untuk saat ini." Bukannya dia tidak percaya bahwa Tang Wulin bisa menangani masalah ini. Dia ingin menemaninya untuk memastikan keselamatannya. Apakah itu ke Sekte Tang atau Akademi Shrek? Tang Wulin terlalu penting. Mereka tidak mampu kehilangannya. Apa Tang Wulin tidak tahu adalah bahwa meskipun Douluo Long Yeiwei terang gelap tidak datang bersama mereka, dia secara pribadi meminta Zhang Xin untuk merawat Tang Wulin dengan baik apapun yang terjadi. Dari serangan pelabuhan militer kota Skysia hingga sekarang, sudah 5 hari. Masalah ini punya cukup waktu untuk bernanah dan menangis agar perang mulai muncul dari seluruh penjuru negeri. Semua tanda menunjuk ke arah pasukan Kekaisaran Bintang Luo. Bahkan ada desas-desus bahwa bukti meyakinkan telah ditemukan yang mengkonfirmasi bahwa Kekaisaran Luo Star akan mengambil tindakan lebih lanjut. Berbagai perusahaan media saling berlomba untuk melaporkan berita tersebut. Minat publik berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Bab 1229, Motor Cade. Setelah beberapa pelakunya dilacak dan ditangkap di kota Skysia, kota ini secara bertahap melonggarkan keamanannya. Darurat militer dihapuskan. Tetapi pemeriksaan ketat dan menyeluruh pada semua orang yang masuk atau keluar dari Skysia City melalui berbagai pusat transportasi terus berlanjut. Mereka tidak ingin hal yang sama terjadi lagi. Armada induk di permukaan laut mempererat pertahanannya. Berbagai radar diaktifkan ketika mereka memindai lingkungan mereka untuk memastikan bahwa tidak akan ada masalah. Alasan mengapa serangan mendadak berhasil sebelum ini terkait erat dengan penyimpangan Departemen Deteksi Radar. Personil terkait telah diadili di pengadilan militer. Douluo Laut Tanpa Batas, Balai Pertempuran Gat Hall. Chen Xinji menaruh minat pribadi pada kasus ini. Tidak ada gunanya mencoba memohon belas kasihan. Personel terkait akan diadili segera dan mereka akan ditangani dengan parah. 20 mobil jiwa besar berjalan perlahan di jalan raya ke kota Skysia. Mobil-mobil ini semuanya lebih dari 30 meter dan lebih dari 8 meter. Masing-masing memiliki lebih dari 30 ban besar untuk menopang bobotnya yang sangat besar. Mobil-mobil itu semuanya berwarna biru tua dan berlambang tengkorak, menandakan bahwa isinya berbahaya. Mereka juga menanggung lambang militer. Ini berarti mereka mengangkut sumber daya militer yang berbahaya. Di langit, ada 100 Misha dengan 2 unit hitam di ujung mengawal iring-iringan mobil di bawah mereka. Tanpa ragu, ini adalah sumber daya penting bagi tentara. Pengangkutan sumber daya militer yang serupa telah dimulai beberapa hari yang lalu. Perang bisa dimulai kapan saja. Tanpa ragu, ini dimobilisasi oleh komando gabungan. Iring-iringan berjalan dengan tertib sementara Misha di atas lebih tersebar.
Mereka mengawasi lingkungan sekitar dan membuka komunikasi dengan kantor pusat saat mereka melaporkan temuan mereka. Orang yang duduk di kursi co-driver di mobil pertama adalah seorang kolonel senior dan bahkan pengemudi itu adalah seorang letnan kolonel. Sebelum kolonel senior, layar elektronik menunjukkan status dari 20 kendaraan transportasi. Itu juga menampilkan data yang diperoleh dari radar di atas kendaraan mereka yang memindai lingkungan mereka. Kakak laki-laki, karena markas besar mendorong kita begitu keras untuk memobilisasi sumber daya kita. Apakah kita benar-benar akan berperang? Sopir letnan kolonel itu bertanya kepada kolonel senior di sampingnya. Kolonel senior terus menatap layar ketika dia menjawab. Sulit dikatakan. Sebelum perintah sebenarnya untuk memulai perang diberikan, apapun mungkin terjadi. Letnan kolonel memutar matanya. Saudaraku, bisakah kamu menyingkirkan nada resmi kami? Kolonel senior dan letnan kolonel adalah sepupu. Hanya sedikit yang menyadari fakta ini di ketentaraan. Kolonel senior itu berkata dengan tajam. Mata di jalan. Mengapa Anda mengajukan begitu banyak pertanyaan? Saya tidak tahu kapan perang akan dimulai. Sejujurnya, saya berharap perang ini dimajukan. Kekuatan tentara federal kita bukanlah kekuatan yang bisa ditentang Dow Spirit dan Star Luo Empires. Seperti yang saya lihat, kita seharusnya memulai perang ini sejak lama dan menyatukan seluruh planet secepat mungkin. Dengan begitu, kita akan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Federasi berada di bawah pengaruh fraksi DOF dan fraksi independen. Itu sebabnya itu tidak bergerak setelah bertahun-tahun. Tanpa ragu, kolonel senior ini adalah perwakilan dari fraksi Hawk. Letnan kolonel cemberut. Apa bagusnya perang? Orang mati dalam perang. Saya tidak tertarik dengan perang. Saya baru saja menikah dan istri saya memiliki anak. Pada titik ini dalam hidup saya, semakin jauh saya dari perang, semakin baik. Cukup omong kosongmu. Apakah Anda berpikir bahwa saya tidak mengetahui pernikahan Anda? Mengapa Anda pikir saya telah menugaskan Anda untuk logistik? Bahkan jika perang dimulai nanti, saya tidak akan membiarkan Anda pergi di garis depan, kata kolonel senior itu dengan tajam. Letnan kolonel tertawa. Saudaraku, kamu yang terbaik. Ngomong-ngomong, berapa banyak amunisi jiwa tetap yang kita bawa kali ini? Ada sebanyak 20 mobil. Itu menakutkan. Jika salah satu dari mereka mati, saya pikir itu bisa membuat seluruh kota menjadi abu dalam sekejap. Ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Dia tahu betul betapa berbahayanya muatannya. Amunisi jiwa tetap adalah senjata taktis federasi. Kematian senjata-senjata ini mengerikan. Sebagai tentara, mereka tahu kekuatan penghancur mereka dengan sangat baik. 10.000 tahun yang lalu, amunisi jiwa tetap telah dikembangkan. Melalui penelitian bernilai 10.000 tahun, amunisi jiwa tetap modern telah sangat ditingkatkan dalam hal kekuatan destruktif, jangkauan, variasi, dan efektivitas. Tidak hanya mereka bisa ditembakkan dengan presisi dari jauh, mereka juga berbagai kegunaan. Ada yang bisa mengganggu sinyal radar. Ada yang digunakan murni untuk penghancuran. Ada yang jangkauannya sangat luas. Ada yang hanya efektif terhadap entitas biologis. Sementara yang lain hanya efektif terhadap bangunan. Dan ada banyak lagi. Dibandingkan dengan 10.000 tahun yang lalu, amunisi jiwa tetap dengan peringkat yang sama memiliki kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Tidak ada lagi amunisi jiwa tetap di bawah pangkat 4. Mereka telah menjadi sumber daya terpenting federasi dan juga yang berada di bawah kendali ketat. Bisakah kamu berbicara tentang hal-hal yang lebih baik? Mengapa Anda harus menyebutkan ledakan? Berhenti bicara omong kosong. Prioritas kami sekarang adalah memuat semua kentang ini ke dalam gudang. Amunisi jiwa tetap pada 20 mobil ini cukup untuk mempersenjatai beberapa kapal perang. Letnan kolonel itu acuh tak acuh terhadap omelan kolonel senior itu. Aku hanya mengatakan, kamu ingat ketika kota Shrek dibom? Bahkan dengan pertahanan Shrek City, yang dibutuhkan hanyalah 2 amunisi jiwa tetap. Hanya itu yang diperlukan untuk meratakan kota terbesar di benua itu. Tidak terbayangkan. Saudaraku, kamu akan berpikir bahwa amunisi jinak tetap dengan peringkat God Killer ini akan menjadi senjata paling dijaga di federasi. Bagaimana mereka dicuri? Ini benar-benar diam.
Kolonel senior tiba-tiba berteriak dengan suara tegas. Apakah Anda pikir itu adalah tempat Anda untuk mengajukan pertanyaan seperti itu? Berkonsentrasi pada mengemudi Anda. Insiden amunisi jiwa tetap peringkat gun killer yang dicuri adalah topik yang sama sekali tidak tersentuh dalam tentara federal. Bahkan setelah sekian lama berlalu, Federasi masih belum bisa memberikan penjelasan yang memuaskan kepada orang-orang mengenai masalah ini. Serangan mendadak dari penguasa roh jahat pada Heaven Dow City telah mencegah fokus publik sampai batas tertentu. Fraksi Hawk telah bangkit pada saat-saat itu. Dalam beberapa tahun terakhir, tentara telah berkembang dan berkembang. Anggaran mereka juga dinaikkan. Seperti yang diharapkan, kultus Roh Kudus telah menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Adapun bagaimana amunisi jinak tetap peringkat gun killer dicuri hari itu, tidak ada hasil dari penyelidikan sampai saat ini. Setidaknya Parlemen Federal memikul semua tanggung jawab dan melakukan perombakan personel sepenuhnya. Namun, siapa pelakunya? Di mana mereka? Meskipun Parlemen Federal telah menyatakan niat mereka untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, mereka tidak beruntung dalam mendapatkan hasil. Ada banyak yang punya pertanyaan dalam hati mereka seperti Letnan Kolonel ini. Satu-satunya hal adalah bahwa ini adalah percakapan terlarang dalam tentara. Ada banyak hal yang seharusnya tidak kita ketahui. Nada bicara kolonel senior itu melunak. Semakin sedikit kita tahu, semakin baik. Ini bukan serangan mendadak. Pasti ada hubungannya dengan politik. Cukup. Bukan tempat kami untuk menaruh minat pada hal-hal seperti itu. Seberapa jauh kita dari pangkalan? Aku akan mengatakan sekitar 300 km. Jika kita tetap pada kecepatan ini, kita akan mencapai di sana dalam 3,5 jam. Mobil itu terlalu berat, jadi tidak mungkin baginya untuk mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Mereka hanya bisa mempertahankan kecepatan yang stabil. Baiklah. Terlihat hidup. Pengangkutan sumber daya militer yang begitu penting akan terlihat sangat bagus di resume Anda. Baik. Letnan Kolonel itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia terus mengemudi dengan ekspresi serius. Kolonel senior, di sisi lain, tidak berani mengalihkan pandangan dari layar di depannya. Sebenarnya, dia adalah satu-satunya yang tahu bahwa selain amunisi jiwa tetap peringkat 4 ke peringkat 6 yang mereka bawa dalam kumpulan ini, ada juga 3 amunisi jiwa tetap peringkat 9 yang seharusnya digunakan sebagai induk dan lebih dari 30 pangkat 7 ke peringkat 8 amunisi jiwa tetap di udara. Selain Brigade Mesia yang terbang dalam formasi, ada juga kelompok pesawat tempur yang berfungsi sebagai pengawal. Itu adalah 36 pesawat tempur. Jelas betapa pentingnya pengiriman ini. Bahkan mungkin ada beberapa sumber rahasia yang sedang diangkut dalam perjalanan ini. Namun, pada peringkatnya, tidak mungkin dia mengetahui rahasia informasi itu. Hal terbaik baginya sekarang adalah mengirimkan sumber daya ke tujuan mereka. Dia berharap tidak akan ada masalah. Seharusnya tidak ada masalah karena mereka dikawal oleh banyak pesawat tempur dan Mesia ini. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan tentara. Meskipun jarak 300 km dari Skysia City sepertinya jauh, hanya beberapa menit bagi pesawat tempur supersonik untuk melintasi jarak itu. Bab 1230, Perubahan Mendadak Bawah Tanah. Ketika dia memikirkan hal itu, Kolonel senior menghela nafas lega. Meskipun tugas transportasi khusus seperti ini memiliki risiko tertentu, mereka juga sangat bermanfaat. Karena itu, setelah memperhitungkan banyak faktor, ia membawa sepupunya ke misi ini. Dia memindai layar dengan hati-hati sekali lagi. Data tidak menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Tidak ada yang mencurigakan untuk dilihat. Jalan raya sudah ditutup untuk konvoi ini. Tidak ada warga sipil diizinkan mengendarai mobil mereka di sini. 3 jam lagi. Mari kita selesaikan ini dengan. Tepat ketika kolonel senior akan sedikit bersantai, tiba-tiba dia merasakan sedikit getaran. Kolonel senior tertegun pada awalnya dan kemudian dia dengan cepat menjadi khawatir. Jalan raya itu sangat rata. Tidak ada alasan bagi kendaraan untuk bergetar. Sopir Letnan Kolonel itu juga memperhatikan kejadian aneh ini. Tepat ketika dia mulai merasa curiga, dunia di sekitar mereka hancur. Boom! Getaran intens datang dari bawah kendaraan dan mereka merasa seperti gravitasi telah meninggalkan mereka.
Jalan raya datar itu tiba-tiba meledak terbuka. Lokasi ledakan juga direncanakan dengan cermat. Kendaraan tidak terpengaruh. Hanya jalan di bawah roda mereka yang hancur. 20 kendaraan logistik militer tampaknya jatuh ke bawah pada saat yang sama. Kendaraan transportasi yang membawa sumber daya militer sangat berat. Kejatuhan tiba-tiba ini telah membuat semua orang ketakutan. Mereka mengangkut amunisi jiwa tetap. Jika salah satu dari mereka meledak, amunisi jiwa tetap lainnya akan meledak juga. Jika itu yang terjadi, semuanya untuk setidaknya 100 mil di sekitar mereka akan diratakan. Oleh karena itu, begitu 20 kendaraan angkut militer jatuh, Batalion Mesya di udara menjadi bermata serangga. Pada saat itu, mereka bahkan tidak yakin apakah mereka harus bergegas turun untuk menyelamatkan mereka. Para Master Mesya tidak begitu tahu tentang struktur bangunan. Itu sebabnya mereka tidak dapat menentukan apakah ini adalah ledakan buatan manusia atau jalan raya tidak tahan beban kendaraan ini dan telah rusak. Untuk sesaat, pikiran hampir setiap prajurit yang hadir menjadi kosong. Kolonel senior yang duduk di mobil pertama adalah yang pertama bereaksi. Ini karena dia mendengar suara berderit yang membuatnya mengernyit. Batu-batu dan bumi yang jatuh bebas ada di sekelilingnya. Namun, dia masih bisa dengan jelas melihat kabel baja melalui jendela mobil. Suara memekakkan telinga adalah hasil gesekan antara kendaraan transportasi dan kabel baja yang menanggung beratnya. Perasaan vertigo juga berlalu tak lama. Serangan musuh. Serangan musuh. Ini bukan sebuah kecelakaan. Meminta cadangan. Meminta bantuan. Dia praktis berteriak ke komunikator. Namun, pada saat dia berteriak, layar di depannya menjadi kosong. Sinyal yang sangat mengganggu membuat semua peralatan elektronik di setiap mobil tidak berguna. Tanpa ragu, ini adalah serangan musuh yang sudah direncanakan sebelumnya. Itu datang terlalu cepat. Mereka dikawal oleh pesawat tempur dan batalion Mesya di langit. Tetapi tidak ada yang menduga bahwa sungsang kejutan ini akan datang dari bawah. Mobil-mobil cepat stabil. Kolonel senior dan letnan kolonel memperhatikan bahwa mereka tidak bisa melihat apa-apa lagi. Mereka diliputi oleh hamparan abu-abu yang tak terbatas. Mereka tidak yakin apakah itu debu atau kabut tebal. Apapun itu bukan pertanda baik bagi mereka. Kabel baja telah menyelimuti seluruh mobil seperti jaring laba-laba raksasa. Itu menanggung berat badan mereka dan memenjarakan mereka pada saat yang sama. Bam! Ada ledakan keras ketika mobil mereka berada di tampaknya telah ditabrak sesuatu dari depan dan bergetar hebat. Sesuatu kemudian mulai menarik mereka dengan paksa. Menyeret kendaraan transportasi militer dan maju. Mesya di udara sudah mulai bereaksi. Sebagai tentara federal, mereka sangat terlatih. Meskipun mereka terkejut sejenak, Mesya hitam terkemuka memberi perintah dan 100 Mesya dengan cepat jatuh ke bawah. Karena awan debu yang tersebar, mereka tidak bisa melihat situasi di bawah mereka dengan jelas. Sinyal gangguan yang kuat tidak hanya mempengaruhi mobil-mobil di bawah ini, tetapi juga sistem deteksi dan komunikasi mereka. Mobil-mobil jiwa di bawah mereka membawa amunisi jiwa tetap. Pada saat-saat seperti ini, tidak ada yang berani melancarkan serangan dengan gegabah. Mereka hanya bisa menyelam. Pada saat itu, 100 sinar cahaya meletus dari lubang besar itu. Mereka menembaki batalion Mesya di udara dengan kecepatan kilat. Serangan mendadak ini datang terlalu tiba-tiba. Bimsol berdiameter lebih dari setengah meter. Untuk sesaat, langit dipenuhi dengan suara ledakan. Lebih dari 10 Mesya kuning hancur berkeping-keping. Rintangan pelindung Mesya ungu dan hitam berkedip. Untuk sementara waktu, batalion Mesya yang kuatnya 100 Mesya dihalau. Bahkan sepertinya mereka akan dihancurkan oleh ini. Lagi pula, mereka tidak berani menyerang apapun yang ada di bawah mereka. Namun, serangan dari bawah tidak memiliki keraguan yang sama. Serangan musuh. Tanpa ragu, ini adalah serangan musuh. Segalanya terjadi terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga tidak mungkin mereka bisa melakukan apa-apa. Bahkan kelompok pesawat tempur di langit baru saja menyadari ada yang salah dengan situasi di darat. Tetapi sinyal mereka juga macet dan mereka tidak bisa meminta cadangan dari markas. Tampaknya area seluas 100 mil dipengaruhi oleh semacam sinyal gangguan yang kuat. Lingkungan mereka gelap, tetapi kabut kelabu berangsur-angsur menipis.
Lampu otomatis kendaraan transportasi militer dinyalakan untuk menyesuaikan dengan jumlah cahaya di sekitarnya. Mereka menerangi jalan gelap di depan mereka. Kolonel senior dan letnan kolonel di mobil pertama masih terguncang oleh insiden itu. Tetapi mereka tidak bertindak secara membabi buta. Kolonel senior adalah seorang guru jiwa-jiwa peringkat. Dan dia telah melepaskan jiwa bela dirinya. Namun, dia tahu betul bahwa misinya bukan untuk melarikan diri. Sebaliknya, itu untuk melindungi amunisi jiwa tetap di mobil ini. Tidak peduli biaya. Pada saat inilah sosok perlahan-lahan berjalan ke arah mereka di jalan hitam pekat yang hanya diterangi oleh lampu depan mereka. Itu seseorang. Itu tampak seperti wanita yang lembut. Anggun dengan jenis kecantikan yang eksotis. Dia benar-benar tertutupi baju besi. Yang pasti baju perangnya. Armor itu benar-benar hitam. Tetapi cahaya keunguan keluar dari lapisan pelindung. Menampilkan warna-warnanya yang indah untuk dilihat semua orang. Armor perang hitam pekatnya tampaknya tidak terbuat dari logam. Tetapi kristal. Di bawah sinar cahaya ungu. Cahaya itu samar-samar bersinar dengan cahaya ungu keunguan. Mahkota kerajaan dengan warna yang sama duduk di atas kepalanya. Di tengah-tengah mahkota ada patung Phoenix. Mata Phoenix berwarna ungu cerah sementara tubuhnya juga hitam pekat. Topeng hitam menutupi wajahnya. Hanya matanya yang berkedip dengan cahaya keunguan yang terlihat. Sayap besar dan indah tergantung di belakangnya. Tulang bisa dilihat di mana sayapnya ditekuk. Ujung sayapnya diseret sepanjang tanah saat dia berjalan. Cahaya keunguan mengalir dari antara bulunya yang menciptakan pola cahaya di tanah di mana sayapnya lewat. Ada cincin cahaya besar dengan diameter lebih dari 20 meter di bawah kakinya. Sebuah gambar yang sangat cantik terkandung di dalam cincin cahaya. Itu menyerupai seekor phoenix ungu yang terbang bebas melewati langit. Tangan kirinya tergantung di sampingnya sementara tangan kanannya diangkat di depan dadanya dengan telapak tangannya menghadap ke atas. Dia memegang sesuatu di tangan kanannya. Itu adalah kristal berbentuk berlian dengan panjang sekitar 1 kaki. Kristal itu sepenuhnya perak. Jenis perak yang aneh dan padat. Dengan latar belakang armor perang ungu sebagai latar belakang. Kristal itu mempesona ketika menerangi siluetnya yang nyaris sempurna. Tampaknya ada pusaran di tengah kristal perak. Lingkaran pusaran itu terus menyebar keluar sampai membungkus cahaya ungu yang mengalir keluar dari baju perangnya. Ini, cincin cahaya di bawah kakinya. Armor perang 3 kata. Apakah ada armor perang 3 kata yang tampak megah ini? Armor pertarungannya sepertinya bukan armor sama sekali. Tapi sejenis makhluk bayangan yang sangat menakutkan. Kolonel senior dan letnan kolonel merasa seolah-olah mereka tersedak. Detik berikutnya, mereka melihat cahaya perak menyilaukan meledak. Visi mereka kabur dan mereka jatuh ke tanah dengan berat. Sang letnan kolonel langsung pingsan. Kolonel senior telah berhasil mengendalikan tubuhnya agak karena dia telah melepaskan jiwa bela dirinya dan memiliki basis kultivasi dari Sein jiwa. Namun, pada saat itu, satu-satunya hal yang dapat dia rasakan adalah dunia menjadi terbalik. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian, dia melihat sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Kendaraan transportasi militer besar terbang menuju pusaran perak di dunia yang gelap ini dengan lampu depan yang terang. Diterangi dan ditolak oleh cahaya perak. Para pengemudi dan petugas kargo terlempar ke tanah. Kendaraan transportasi militer jatuh ke pusaran perak raksasa dan menghilang. Astaga, apa itu tadi? Alat jiwa penyimpanan spasial. Bagaimana mungkin ada alat penyimpanan jiwa yang bisa mengandung begitu banyak? Apakah benar ada hal seperti itu di dunia? Bersambung.